Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitab At-Tadhkirah seorang ulama Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengutip satu buah hadis menjelaskan tentang kondisi kita di alam kubur atau di alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Karena alam kubur adalah pertemuan antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebagaimana ketika ada pertemuan antara air tawar dengan air yang asin, di situ ada satu tempat namanya barzakh. Mereka berdua bisa bertemu tetapi tidak melebur. Makanya ada di lautan air asin bertemu dengan air tawar tetap masing-masing. Di dalam Al-Quran Allah firmankan di dalam surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu menjelaskan tentang pertemuan dua air. Kembali ke alam barzakh yang hakiki. Jamaah rahimakumullah, dalam kitabnya dikatakan yuftanu ithnani. Manusia di alam kubur itu yang akan ditanya hanya dua kelompok. Siapakah mereka? Al-mu'minu wal munafik. Yang akan ditanya di alam kubur hanya dua, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Dan ada dua kelompok yang tidak akan ditanya di alam kubur. Yang pertama waliullah, para nabi, para syuhada, para mujahid, itu tidak akan ditanya lagi di alam kubur. Asal mereka nyampe ke dalam kubur langsung dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala taman surga. Yang kedua, siapa yang tidak akan ditanya di alam kubur, yaitu al-kufur, orang yang menolak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena sejak di bumi, sejak hidup sudah nampak bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Untuk apa ditanya lagi man rabbuka? Yang akan ditanya hanya dua, yaitu al-mu'min wal munafik. Orang mukmin berarti orang mukmin biasa. Berapa lama orang mukmin akan ditanya di alam kubur? Al-mu'minu, dilanjutkan dalam keterangannya mengutip hadis Rasulullah, fi sab'ati ayyam. Orang mukmin akan ditanya selama 7 hari. Akan tetapi jangan kita sangka 7 hari di alam kubur itu sama dengan 7 hari yang kita lalui sekarang, sehingga kita mengatakan alhamdulillah orang tua saya sudah terbebas dari pertanyaan para malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memfirmankan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang dialami oleh orang-orang yang sudah mati ka'alfi sanah, sama dengan 1000 tahun mimma ta'udun yang kalian rasakan di bumi. Jadi kalau ada keluarga kita, famili kita yang baru 10 tahun meninggal, atau mungkin orang tua kita baru tahun lalu meninggal, jangan kita sangka dia sudah tenang di alam sana. Bisa jadi mereka sekarang masih membutuhkan dorongan bantuan kita supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjawabnya itu bukan mulutnya. Karena pada hari itu mulutnya akan dikunci, yang bersaksi adalah tangan, kaki dan semua anggota badannya. Maka jamaah rahimakumullah, jangan putus-putus kita mengirimkan bantuan kepada orang tua kita. Jangankan di alam kuburnya, sakit saat sekaratnya sampai hari ini masih terasa. Andai sekarat itu separuh dari siksa kubur, berarti 500 tahun, maka orang yang sekarat kurang lebih
10, 20, 30 tahun yang lalu, sakitnya masih terasa sampai hari ini. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dicabut nyawanya, dia merengek kepada Aisyah istrinya, innalil mauti lasakarat, innalil mauti lasakarat. Wahai Aisyah, sesungguhnya sakarat ini menyakitkan, sakarat ini menyakitkan. Lalu jamaah rahimakumullah, andai orang mukmin itu dalam bicaranya pernah berdusta, dalam berjanji ia pernah ingkar, atau mungkin ketika ia diberi amanah ia pernah berkhianat, atau mungkin ketika dia berselisih ia menyimpan di dalam hatinya dendam, maka itu sudah termasuk golongan munafik. Berapa lama munafik akan ditanya di alam kubur? Arba'ina yauman. Orang munafik akan ditanya di alam kubur selama 40 hari. Itulah kenapa para ulama di Indonesia sebagian berijtihad dengan lamanya pertanyaan kubur itu. Ada yang berijtihad dengan tahlil, ada yang berijtihad dengan yasinan bareng. Tujuannya untuk apa? Untuk mendoakan ahli kubur. Kalaulah mereka tidak bisa menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka, maka doalah yang sedang berjasa saat itu bisa meringankan beban mereka di alam kubur. Sedikit saja mereka tidak bisa menjawab, besar sekali siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah besarnya pula, tetapi lamanya, na'udzubillahi min dzalik. Berarti kalau 7 hari 7.000 tahun ia ditanya di alam kubur. Kalaulah kita pernah berbohong, berarti 40.000 tahun kita ditanya di alam kubur. Jamaah rahimakumullah, lalu dengan apa kita bisa meringankan siksa kubur itu? Jangankan yang benar-benar berdosa, orang yang tidak berdosa ketika mengalami pertanyaan itu ribuan tahun, maka itu sudah separuh dari siksaan. Bahkan kita pun pasti memerlukan pertolongan. Yang pertama yang bisa menolongnya adalah amal soleh yang terus mengalir. Di antaranya adalah sedekah. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hentikanlah siksa neraka itu walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebutir kurma. Artinya apa? Ini jaminan bahwa siapapun yang bersedekah ikhlas lillahi ta'ala, maka sedekahnya itu akan menghentikan siksa api neraka. Kalau kita bersedekah makanan, selama orang yang kita beri merasakan kekenyangan, maka selama itu pula siksaan kedua orang tua kita, atau siksaan kita di alam kubur, atau pertanyaan yang bertubi-tubi di alam kubur akan dihentikan. Tetapi kalau kita menginginkan pertanyaan kita dihentikan selamanya, pertanyaan siksaan untuk orang tua kita di alam kubur dihentikan selamanya, maka sedekahnya yang kita keluarkan haruslah sedekah yang terus menerus mengalir. Sedekah apakah itu? Sedekah jariyah, wakaf. Jamaah rahimakumullah, jangan kita buta tentang wakaf. Wakaf tidak melulu dengan tanah, wakaf tidak melulu dengan masjid. Sekarang bisa wakaf tunai, wakafkan ke lembaga-lembaga pendidikan, wakafkan ke pesantren, wakafkan ke masjid. Lihat di sekeliling kita fasilitas masjid ini apa yang perlu dibenahi. Keramiknya ada yang copot, kita ganti keramiknya. Maka selama keramik itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk beribadah kepada Allah, selama itu pula siksaan kita di alam kubur dibebaskan. Dan luar biasanya, selama itu pula dikalikan dengan 1000 tahun, maka insya Allah siksaan kita di alam kubur terhenti mudah-mudahan sampai hari kiamat. Lalu jamaah rahimakumullah, yang kedua yang akan meringankan kita di alam kubur yaitu doa anak soleh. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh sekarang itu dalam artian kita bekali mereka ilmu agama, kita bekali mereka Al-Quran. Karena jamaah rahimakumullah, hadis Rasulullah sudah jelas mengatakan, man qara'al Qur'an wastadharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah. Rasulullah mengatakan, orang yang menghafal Al-Quran
dan dia bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pahalanya yang pertama, adkhalahullahu bihil jannah, ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu yang kedua, ada pahala yang luar biasa, wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahum annar. Orang ini akan diberikan voucher fi 'ashrin min ahli baitihi, akan diberikan voucher 10 voucher bagi keluarganya, bagi ahlu baitnya, menolong dia dikeluarkan dari api neraka, padahal kulluhum qad wajabat lahum annar, yang mereka itu sudah diwajibkan masuk ke dalam neraka. Maka jamaah rahimakumullah, sangat penting bagi kita memiliki anak soleh, menghafal Al-Quran, melaksanakan isi Al-Quran, karena dengan hafalan mereka lah, dengan ilmu mereka lah, dengan kesolehan mereka lah, siksa kubur kita, siksa neraka kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu dari 10 voucher yang Allah berikan kepada mereka. Jangan sepelekan pesantren Al-Quran, jangan sepelekan menghafal Al-Quran. Terkadang terdengar, ngapain menghafal Al-Quran, itu kan hanya cangkang saja, yang penting adalah isinya. Hafalan Al-Quran bukan masalah cangkang, bukan masalah isi. Hafalan Al-Quran adalah janji dari Rasulullah, siapapun yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, baik faham ataupun tidak faham. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.